Jalan ke Kebun Lemon Cilongok. Assalamualaikum. Jadi kali ini kita akan melaksanakan tugas biologi, yaitu mengobservasi alam, tepatnya di Kebun Lemon Cilongok. Kebun lemon terletak di Dusun Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Let's see the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas ekosistem kebun lemon yang berada di Pageraji, Cilongok. Dengan anggota Ayu Fadilah, Diva Septia Ferdian, Putri Ega Dwiningsih, Atta Nabila, dan Brilian Pradakusuma. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Ekosistem adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar komponen penyusunnya. Organisme dalam ekosistem membentuk sebuah komunitas. Kemudian, ekosistem adalah suatu kesatuan yang membentuk jaring-jaring kehidupan yang lebih kompleks dan saling berhubungan. Berikut adalah hasil observasi dari ekosistem kebun lemon. Yang pertama, pohon lemon. Mereka membutuhkan cahaya matahari yang cukup dan tanah yang kaya akan nutrisi. Melalui fotosintesis, mereka mengubah sinar matahari menjadi energi. Di sekitar pohon lemon terdapat berbagai serangga. Yang pertama ada lebah. Mereka sangat menyukai bunga pada tanaman lemon. Jadi saat menghisap nektar, lebah juga membantu proses penyerbukan, sehingga pohon lemon dapat menghasilkan buah yang sangat lebat. Siapa sih yang tidak kenal dengan ayam? Hewan peliharaan yang satu ini sering kita temui di kebun. Ayam berperan penting dalam ekosistem ini dengan menggemburkan tanah dan memakan serangga-serangga kecil. Dan yang terakhir itu kupu-kupu dengan warna-warna sayap yang cantik juga menjadi penghuni kebun lemon. Sama seperti lebah, kupu-kupu juga berperan dalam hal penyerbukan. Selain pohon lemon, di kebun ini juga tumbuh tanaman lain seperti bayam pasir. Tanaman ini memiliki akar yang kuat dan dapat tumbuh subur di tanah yang kurang subur. Sri Gading dengan bunganya yang harum semerbak juga menjadi bagian dari ekosistem ini. Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias dan obat tradisional. Dan yang terakhir yaitu rumput pendur atau jukut pendur. Dengan daunnya yang panjang dan menjuntai, sering digunakan sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman ini membantu menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi. Di dalam tanah terdapat banyak sekali jasad retnik. Jasad retnik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jasad retnik juga dikenal sebagai mikroorganisme atau mikroba. Contoh yang kami temukan yaitu seperti cacing tanah dan bakteri. Jasad retnik ini berperan penting dalam mengurai sisa-sisa organisme menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Komponen abiotik yang ada di kebun lemon, yang pertama yaitu tanah. Tanah yaitu benda mati yang sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Yang kedua ada air, yaitu komponen vital yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Air tersusun atas 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen.
Yang ketiga ada kelembaban. Kelembaban adalah kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah adalah kandungan air dalam tanah. Yang keempat ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan kebun lemon. Yang kelima ada bebatuan. Batu dan tanah memiliki peran penting dalam persebaran organisme karena struktur fisik, pH, dan kandungan mineralnya yang sangat beragam. Yang keenam ada angin. Angin memiliki beberapa peran dalam ekosistem, di antaranya membantu penguapan evaporasi untuk organisme, membawa benih dan membantu penyerbukan tumbuhan, mempengaruhi suhu dan kelembaban suatu daerah. Di balik keindahan kebun lemon ini, ternyata terdapat berbagai jenis hama. Yang pertama, ada wereng lilin. Hama kecil ini sering ditemukan pada daun lemon. Mereka menghisap getah tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Selanjutnya ada walang sangit. Hama ini terkenal dengan suara khasnya, dan meskipun kecil, mereka juga dapat merusak daun dan buah lemon dengan menghisap nutrisinya. Lalu ada lalat buah. Lalat ini suka bertelur di dalam buah lemon. Jadi, ketika larva menetas, mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada buah, membuat buah lemon tidak layak untuk dikonsumsi. Yang terakhir ada sumpil. Hama ini itu berukuran kecil, tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Dan jika tidak diatasi, mereka dapat mengakibatkan tanaman menjadi lemah atau bahkan mati. Menurut sumber yang kami dapatkan dari narasumber kami, yaitu Mas Dwi, selaku pengelola kebun lemon ini, mengatakan penggunaan bahan organik untuk mencegah adanya hama masih kurang efektif dan tidak efisien. Akhirnya, pada saat ini, pemberantasan hama tidak lagi menggunakan bahan organik, tetapi menggunakan obat semprot hama yang dibeli di pasaran. Rantai makanan pada kebun lemon. Yang pertama produsen, yaitu tanaman lemon sendiri menjadi produsen utama. Mereka menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Serangga seperti ulat, kutu daun, atau kumbang seringkali memakan daun lemon. Mereka adalah konsumen tingkat 1 karena memakan produsen langsung. Yang ketiga, konsumen tingkat 2, yaitu burung-burung kecil seperti burung pipit atau burung kutilang sering memangsa serangga-serangga pemakan daun lemon. Mereka menjadi konsumen tingkat 2. Yang keempat, konsumen tingkat 3, yaitu burung elang atau ular kecil mungkin menjadi predator bagi burung-burung pemakan serangga. Yang kelima, dekomposer, yaitu ketika makhluk hidup dalam rantai makanan mati, bakteri dan jamur akan mengurai sisa-sisa organisme. Manfaat yang bisa kita ambil dari observasi ke kebun lemon milik Mas Dwi ini adalah kita semua menjadi paham dan lebih tahu bagaimana cara mengidentifikasi jenis tumbuhan atau makhluk hidup sampai ke perawatan ke kebun lemon ini. Semoga observasi ini bisa menjadi manfaat bagi penulis dan pembacanya. Même dans un sommeil éternel, même dans un